Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak asa an yab'atsa rabbuka maqaman mahmudah. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil lail wa ahsana salata akramahullahu ta'ala bi tis'ati asya'a, khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirah. Jamaah channel Al-Mu'awana yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa terlebih dahulu kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya terhadap kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk bergabung kembali di channel Al-Mu'awana ini, dan mudah-mudahan dalam bergabungnya ini selalu tercatat sebagai amal ibadah kita dan menambah pengetahuan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan selalu digolongkan orang-orang yang gemar daripada menuntut ilmu, dan kita digolongkan daripada orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, tak lupa pula kita selalu aturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita kelak nanti di yaumil qiyamah memperoleh syafaatul kubra dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bagaimana menyampaikan dalam sebuah hadis, man istayqadha minan naumi faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin wal mu'minat faqad ghafara lahu rabbuhu. Artinya bahwa man istayqadha minan naumi, barang siapa saja yang bangun minan naumi dari tidurnya, lalu ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat faqad ghafara lahu rabbuhu. Maka sesungguhnya terhadapnya Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini ketika kita bangun dari tidur. Karena memang kita memulai daripada hidup di dunia ini tentunya setelah bangun dari tidur. Dan kenapa kelebihan doa ini juga, bahwa yang membaca kalimat ini Allah akan mengampuni daripada dosa-dosanya. Karena tanpa kita sadari, yang sebenarnya yang akan menjadi beban dalam hidup itu adalah dosa itu sendiri. Bukan kelak nanti saja dosa yang akan menjadi beban terhadap manusia, tetapi sejak dia hidup di dunia ini pun dia yang sebenarnya akan terbebani daripada dosa perbuatannya itu sendiri. Maka pantaslah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika
kita bangun tidur dianjurkan membaca kalimat ini, supaya di hari itu kita berjalan setelah memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seseorang bagaimana berjalan di hari itu tanpa adanya daripada beban, artinya dosa, maka ia akan dalam perjalanannya akan terasa menjadi ringan. Dan di dalam doa ini pun juga yang di ujung doa ini adalah Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Artinya bahwa ia sekalipun begitu bangun dari tidur, ia meminta ampun kepada dirinya dan kedua orang tuanya, dan bahkan terhadap saudara-saudaranya mukminin wal mukminat. Artinya bahwa ia sebelum daripada beraktivitas di hari itu, ia sudah bagaimana menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan sesama manusia ini sendiri, sehingga ia dengan mengawali meminta ampun tanpa orang lain sadari bahwa ia selalu berfikir juga kepada orang lain, sehingga ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudaranya yang seiman. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bagaimana ketika bangun di malam hari. Karena banyak orang yang bangun di malam hari, tetapi sebagian begitu bangun di malam hari, hanya ia pergi ke kamar kecil lalu ia tidur kembali. Atau juga sebagian begitu bangun habis kamar kecil tidak tidur lagi, tapi kadang ia bagaimana menyetel televisi, melakukan hal-hal yang lain, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa hal itu terjadi? Mungkin saja itu karena akibat daripada beban kayak tadi, yaitu adalah dosa. Karena salah satu yang menghalangi seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah juga dosa-dosa yang ia lakukan. Nah, tetapi ketika seseorang begitu bangun membaca doa ini, maka insya Allah bahwa ia karena diampuni dosanya, maka tidak ada yang akan menghalangi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bagaimana ketika ibadah di malam hari, bertahajud, karena sholat tahajud adalah bagian daripada ibadah sunnah yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam. Di sini Allah tidak menganjurkan untuk satu malam pun, tetapi wa minal laili, sebagian. Min bimakna ba'id, artinya sebagian malam. Bisa jadi setengah malam, sepertiga malam. Tetapi banyak ulama yang menganjurkan adalah waktu yang sangat istimewa adalah ketika sepertiga malam, di mana di saat itu adalah saat-saat mustajabah ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa minal laili, sebagian dari malam ini adalah fatahajjud. Gunakan untuk bagaimana kita bertahajud. Apa? Nafilatan lak, yaitu adalah untuk amal tambahan, untuk amalan sunnah untuk kita, dengan harapan asa ayyab asa rabbuka maqaman mahmudah, dengan harapan Allah nanti akan membangkitkan terhadap kita di tempat maqaman mahmudah, tempat yang terpuji. Karena orang-orang yang rajin sholat tahajud, rajin bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruku dan sujud, maka Allah dari dunia pun dia akan tempatkan dalam posisi yang sangat mulia. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil lail wa ahsana salatah fa akramallahu ta'ala bi tis'ati asya'a. Artinya man shalla fil lail,
barang siapa yang sholat malam dan sholat malamnya wa ahsana sholat, dengan mengerjakan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya dia sholat di malam hari sekedar sholat-sholat, tetapi betul-betul sholat malamnya adalah satu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terhadap orang seperti itu Allah akan memberikan kelebihan. Akramallahu ta'ala bitis'ati asya'ah. Allah akan memberikan daripada 9 macam kelebihan. Khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirah. Dan kelebihan tersebut 5 di dunia dan 4 nanti di akhirat. Kebiasaan dalam ibadah-ibadah yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak akan membalasnya kelak nanti di akhirat. Tetapi dalam sholat tahajud ini, Allah dari dunia sudah menunjukkan daripada balasannya. Ini yang sangat luar biasa. Nah, sehingga bagaimana dengan anjuran daripada sholat malam itu sendiri. Dan karena memang sholat malam itu sendiri adalah adabus sholihin, adalah adab-adabnya orang soleh. Sebelum para nabi, artinya sebelum nabi kita, nabi-nabi terdahulu, bagaimana para aulia kekasih-kasih Allah selalu bagaimana melaksanakan daripada yang namanya qiyamul lail, yaitu bangun malam. Sebelum nabi kita, sebelum kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat-umat terdahulu, bagaimana orang-orang soleh itu selalu qiyamul lail, selalu rajin daripada bangun malam. Nah, ternyata memang banyak keistimewaan di dalam bangun malam itu sendiri. Di antaranya dalam hadis ini pun juga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirah. 5 keistimewaan itu akan diberikan langsung ketika masih di dunia ini, dan kelak nanti arba'atun ada 4 untuk tabungannya besok kelak nanti di akhirat. Jamaah channel Alam Awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun 5 yang di dalam dunia, khamsatul lati fid dunya yuhafidullahu minal afati, bahwa orang-orang yang rajin bangun malam, rajin orang yang sholat malam, Allah akan menjaga dari segala mara bahaya. Bahkan Allah menunda akan menurunkan azab di muka bumi ini, karena Allah melirik dan melihat orang-orang tua yang rajin bangun malam, ruku dan sujud, meneteskan air mata yang selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang meredam murka Allah. Jadi yang kena dampak daripada dijaganya dari segala mara bahaya bukan orang yang sholat tahajud itu saja, tetapi juga berdampak kepada orang yang sekitarnya. Karena kalau sudah tidak didengar lagi doa-doa orang-orang yang bangun malam, kalau tidak lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang ruku dan sujud di tengah malam, maka azab Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pasti akan turun di muka bumi ini. Artinya kita sangat sekali berhutang jasa kepada orang-orang yang rajin bangun malam, karena itulah ia akan meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan menyelamatkan dari segala bencana, dan yang akan menyelamatkan dari segala mara bahaya. Oleh karena itu, bahwa kelebihan yang pertama di sholat tahajud ini, Allah akan menjaga minal afati, dari segala bentuk mara bahaya. Inilah kelebihan yang sangat luar biasa dan akan berdampak kepada orang yang ada di sekelilingnya. Nah, inilah yang kadang-kadang kita lupa, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa belum atau tidak menurunkan azab itu sendiri? Karena masih ternyata di sekeliling kita, di sekitar kita, di dekat kita, orang-orang yang memang rajin bangun malam, bertafakur, meminta ampun kepada Allah. Itulah yang membuat redamnya daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah channel Alam Awanah yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, wa yudakhiru asarut ta'a fi wajhihi, dan Allah akan tampakkan tanda-tanda daripada kesolehannya, ketaatannya di wajahnya. Jadi sangat berbeda
Orang yang bangun malam sekedar bergadang, menghabiskan waktu malamnya, dia lewati begitu saja. Bahkan apalagi kalau dia melewati di malam harinya itu dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dibandingkan dengan memang dia bangun malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengerjakan sholat, tafakkur, mendekatkan diri, maka Allah akan tampakkan satu perbedaan, bahwa orang-orang yang rajin ibadah di tengah malam itu, begitu di siang hari, maka sinar daripada ketaatannya akan nampak di wajahnya. Allah akan tampakkan di dunia ini. Karena bagian daripada juga penerang alam kubur adalah sholatul lail, yaitu adalah sholat malam. Dan ternyata bukan kelak nanti saja di kubur. Manusia yang rajin bangun malam, maka dari dunia ini sendiri sudah ditampakkan dalam sinar wajahnya, sinar bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat berbeda sekali dengan orang-orang yang memang menghabiskan waktu malam dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, apalagi dihabiskannya dengan bagaimana ia berbuat satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tahajud di dunia ini adalah wa yuhibbu qulubul ibadihi shalihin wan nas ajma'in. Artinya, maka akan diletakkan oleh Allah di hati orang-orang soleh dan bahkan semua orang, yuhibbuhu, akan menyenangi orang-orang yang rajin bangun malam, orang-orang yang rajin sholat tahajud. Beda dengan orang-orang yang begitu bangun di malam hari, tetapi dia melakukan justru perbuatan yang membuat keresahan banyak orang, yang tidak membuat ketentraman, bahkan menjadi orang lain tidak tenang, maka itu tidak akan membuat orang lain simpati kepada dirinya. Bahkan kadang orang menjadi marah, murka kepada orang-orang yang bagaimana tidak membuat ketenangan di malam hari, di waktu orang-orang sedang istirahat. Tetapi kalau orang-orang yang beribadah di tengah malam dengan sholat tahajud, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikala orang sedang tidur, tetapi ia mengangkat kedua tangannya, bersimpu duduk di depan Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunan rahmatnya, maka itulah ketika itu Allah juga akan bagaimana meletakkan di hati orang lain, akan menyenangi orang-orang tersebut. Pantaslah kalau ulama juga menyampaikan, ketika kalian ingin memperbaiki hubungan sesama manusia, maka perbaikilah terlebih dahulu hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki hubungan kalian sesama manusia itu sendiri. Allah yang akan menggerakkan hati seseorang itu untuk bagaimana mencintainya dengan kita berbuat satu amal kebaikan. Jadi amal kebaikan bukan saja akan menolong kita kelak nanti di akhirat, tetapi di dunia pun juga akan menolong kita bagaimana dengan kita berbuat satu amal kebaikan. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, wayantiku lisanuhu bil hikmah, dan orang-orang yang rajin bangun sholat tahajud, ia akan selalu mengucapkan bagaimana dia berkata-kata dengan hikmah, berkata-kata dengan baik, tidak pernah perkataannya menyinggung orang lain, membuat orang lain gelisah dengan suaranya, membuat susah orang lain dengan suaranya. Tetapi orang-orang yang rajin sholat tahajud, setiap suaranya akan membawa ketentraman bagi orang lain, akan membuat senang bagi orang-orang yang sedang susah. Itulah diberikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan-ucapan yang kotor, sehingga yang akan keluar adalah ucapan-ucapan yang baik. Karena janji Allah Subhanahu wa taala tadi di ujung ayat tadi itu maqamam mahmudah, bahwa Allah akan menempatkan orang-orang yang rajin bangun malam di tempat yang mulia. Karena manusia ini hina dan mulianya adalah dengan ucapannya. Bahkan ulama ma'rifat bagaimana menyampaikan bahwa ibadah seseorang itu bisa dinilai kualitas ibadahnya dengan ucapannya sehari-hari. Ketika ia ucapannya selalu kotor,
menunjukkan ibadahnya masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ucapannya begitu baik, yang selalu mendatangkan bagaimana kedamaian, yang selalu ucapannya membawa dakwah tentang Islamiyah, berarti itulah menunjukkan daripada kualitas ibadahnya. Walaupun seseorang itu bagaimana secara zahiriyah dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi selalu diiringi dengan ucapan-ucapan yang sombong, takabur, ujub, sum'ah, dan bahkan tidak jarang dia menghina orang lain dan merendahkan orang lain. Berarti kualitas ibadahnya sangat jauh dari harapan bagaimana ibadahnya itu yang sebenarnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang kelima, yang akan diberikan kelebihan bagi orang-orang yang salat tahajud adalah wa yaj'alahu hakiman ay yarzuqul fiqh. Artinya ia akan dijadikan orang itu bagaimana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang luar biasa, diberikan cerdas. Karena salah satu juga kata Sayyidina Ali, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, kita ingin cepat paham, cepat memperoleh ilmu itu sendiri, maka rajinlah untuk bangun malam. Dan bahkan dengan bangun malam pun juga bagi orang-orang yang sedang menuntut rezeki, Allah pun juga akan memudahkan daripada rezekinya itu sendiri. Bukan berarti dengan amal ibadah kita memperbanyak rezeki, tetapi Allah akan memberikan satu kemudahan untuk bagaimana memperoleh rezeki itu sendiri. Karena jangan kita berpikir bahwa ketika kita ibadah, semakin rajin ibadah, maka kita akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan amal ibadah Allah akan menambahkan rezeki, dan bukan karena perbuatan maksiat Allah akan mengurangi rezeki. Cuman perbedaannya adalah bagi orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kadang Allah akan memberikan rezekinya itu dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga. Begitu tidak sulitnya dia memperoleh daripada rezeki tersebut. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu 4, wa arba'atun fil akhirah wa arba'atul lati fil akhirah. 4 yang kelak nanti Allah akan berikan bagaimana di dalam akhirat. Pertama, yuhsyaru minal qabri abyadul wajhi. Ia akan dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah yang berseri-seri. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa salah satu daripada penerang alam kubur itu adalah qiyamul lail, yaitu bangun malam, sholat malam. Maka dengan orang yang rajin sholat malam itu sendiri, ia kelak nanti begitu dibangkitkan dari kubur, terlihat, nampak sekali di dalam wajahnya, ia sangat berseri-seri. Wajahnya penuh cahaya daripada amal ibadahnya. Jangankan kelak nanti ketika ia dibangkitkan dari kubur, di dalam padang mahsyar, di kehidupan akhirat, bahkan tadi di dalam dunianya pun juga Allah sudah tampakkan sinar ketaatan di wajahnya. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa yusaru alaihi hisabuh, dan Allah juga akan mempermudah daripada hisabnya. Kenapa? Karena orang yang bangun malam terlebih-lebih dengan banyaknya atau didahului dengan membaca doa tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Ia pun juga akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat bagaimana perjalanannya kelak nanti ketika di padang mahsyar menghadapi hisab, ia akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wa yamuru ala sirati kal barqil khatif, bahwa kelak nanti ia akan melewati daripada siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar.
satu jambatan yang terbentang antara surga dan neraka, dan banyak orang bergelimpangan jatuh di saat itu. Tetapi orang-orang yang bangun malam, ia akan betapa mudahnya melewati daripada suratul mustaqim itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah wa yuqta kitabahu biyamini yaumal qiyamah, dan ia akan memperoleh daripada catatan amal ibadahnya kelak nanti di hari kiamat lewat tangan kanannya. Karena cara memperoleh, cara mendapatkan catatan daripada amal ibadah itu sendiri akan menunjukkan seseorang bagaimana ia akan selamat dan tidaknya di hari itu. Ketika orang-orang memperoleh dengan tangan kanan, maka menandakan ia akan memperoleh keselamatan. Tapi sebaliknya, ketika orang-orang mendapatkan dengan tangan kirinya, maka menandakan orang-orang yang tidak akan selamat. Sehingga mudah-mudahan kita semua bagaimana di hari kelak nanti memperoleh catatan amal ibadah kita lewat tangan kanan yang akan membawa keselamatan, bagaimana menghadapi keringanan hisab dan melewati shiratal mustaqim, sehingga tanpa ada halangan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam season pertemuan saat ini di channel Al-Mu'awanah. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung kembali di channel Al-Mu'awanah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan tentang penyampaian saya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.